Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilya Putri NPM 10100119102 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kali ini, izinkan saya untuk memaparkan dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stres Terhadap Gangguan Menstruasi Selama Pembelajaran Online di Masa Pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana dimulai dari pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah untuk menerapkan social distancing, salah satunya dengan cara menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, dampak dari pembelajaran online tersebut dapat menimbulkan stres dan juga kecemasan, terutama mayoritas dari mahasiswa ilmu kesehatan tersebut mengalami stres akibat dari tekanan akademis yang terus-menerus sehingga mengakibatkan hal yang negatif, terutama bagi kesehatan. Salah satunya adalah masalah dari gangguan menstruasi. Kemudian untuk gangguan menstruasi sendiri, dia merupakan salah satu masalah umum yang terjadi pada masa remaja, tepatnya pada saat wanita itu memasuki usia awal 20 tahun. Dan juga untuk prevalensi daripada gangguan siklus menstruasi yang terjadi pada tahun 2012 menurut WHO sekitar 45%. Nah, untuk stres sendiri, dia itu dapat merangsang daripada hipotalamus pituitary adrenal cortex axis untuk memproduksi hormon kortisol dan juga menyebabkan siklus menstruasi tersebut menjadi tidak teratur karena ketidakseimbangan hormonal termasuk hormon reproduksi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat adanya hubungan antara stres dan juga gangguan menstruasi pada mahasiswa FK Unisba angkatan 2019 selama pembelajaran online di masa pandemi COVID. Dan juga untuk tujuan penelitiannya sendiri itu untuk mengetahui hubungan stres dan juga gangguan menstruasi pada mahasiswa FK Unisba angkatan 2019 selama pembelajaran online di masa pandemi COVID. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri yang digunakan menggunakan desain analitik observasional dan juga menggunakan cross-sectional study, dan juga untuk bahan penelitian yang digunakan tersebut menggunakan kuesioner daripada Perceived Stress Scale yang berjumlah dari 10 pertanyaan, dan juga kuesioner gangguan menstruasi tersebut diberikan kepada 50 mahasiswi yang termasuk kriteria inklusi. Kemudian untuk hasil dari penelitian dan juga diskusinya sendiri, untuk dari karakteristik respondennya sendiri, pada penelitian ini dari 50 orang responden, rata-rata daripada usia responden tersebut berkisar 20-23 tahun, dan dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi tersebut berusia 21 tahun sebanyak 31 orang atau sekitar 62%. Kemudian untuk gambaran stresnya sendiri, pada penelitian ini, dari 50 orang responden, 12 orang itu mengalami stres berat dengan persentase 24%, kemudian untuk stres ringan itu berjumlah 10%, 10 orang atau persentase 20%, dan juga untuk tingkat stres yang sedang itu berjumlah 28 dengan persentase 56%. Dan juga untuk mayoritas dari mahasiswa mengalami stres sedang yaitu sekitar 28 orang dengan persentase sekitar 56%. Nah, kemudian untuk gambaran daripada pola siklus menstruasinya sendiri, itu dibagi menjadi berdasarkan klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu berdasarkan jumlah pendarahan, siklus ataupun durasi, dan juga ada gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi. Nah, untuk jumlah pendarahannya sendiri itu terbagi menjadi hipomenore dan juga ada hipermenore, yang dimana untuk hipomenore sendiri itu berjumlah 2 responden atau dengan persentase yang lebih tinggi yaitu sekitar 4,8%. Dan juga untuk berdasarkan daripada siklus ataupun durasinya, itu dari polimenore, oligomenore, dan juga amenore, mayoritas dari mahasiswi itu mengalami polimenore dengan jumlah sekitar 15 orang atau 35,7%. Dan juga untuk menurut gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi, itu ada dysmenore, itu sekitar 21 orang atau sekitar 50%. Kemudian untuk hasil pengkategorian menstruasi tersebut, mahasiswa yang mengalami menstruasi normal itu sekitar 8 orang atau dengan persentase 16%, dan juga untuk tidak normal itu sekitar 42 orang atau sekitar 84%. Dan juga untuk hasil dari uji C-square sendiri, hubungan ini dianalisis dengan uji chi-square dan didapatkan nilai P tersebut kurang dari 0,005, yang berarti terdapat ada hubungan yang signifikan antara stres dan juga gangguan menstruasi.
Kemudian untuk diskusinya sendiri, di mana pertama, pada hasil dari univariat tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12 responden atau sekitar 24% yang mengalami tingkat stres berat. Kemudian untuk stres ringan itu sekitar 10 responden atau sekitar 20%. Dan juga 28 responden itu merupakan mayoritas dari mahasiswi yaitu mengalami stres dalam kategori sedang. Dan juga untuk hasil analisis dari menstruasinya itu sendiri yang dimana sekitar 42 orang itu mengalami menstruasi yang tidak normal dan juga hanya 8 orang yang mengalami menstruasi yang normal. Dan juga pada penelitian ini untuk usia responden itu sekitar 20 sampai 23 tahun dengan mayoritas itu sekitar 21 tahun. Dan juga yang terakhir itu ada dari kesimpulan, yang dimana untuk kesimpulannya sendiri berdasarkan dari analisis terhadap penelitian dari hubungan stres dan juga pola siklus menstruasi ataupun gangguan menstruasi itu sendiri, disimpulkan bahwa terdapat adanya hubungan antara tingkat stres dan juga gangguan menstruasi pada mahasiswa FK Unisba angkatan 2019. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khairan kasiran. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.